Apakah agama sebagai faktor konflik di masyarakat? Di satu sisi agama dipandang oleh pemeluknya sebagai sumber moral dan nilai, sementara di sisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Merujuk kepada istilah Afif Muhammad, agama acap kali menampakkan wajah diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda. Hal ini seperti yang disinyalir oleh Johan Effendi yang menyatakan bahwa agama pada suatu waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan, namun pada waktu yang lain menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang garang dan menyebar konflik, bahkan tak jarang, seperti dicatat dalam sejarah, menimbulkan peperangan. Dalam wacana, teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan konflik yang berkesinambungan di antara kelompok dan kelas serta kecenderungan ke arah perselisihan, ketegangan dan perubahan. Di sini harus digarisbawahi pada pernyataan ini adalah masyarakat umat. Tampaknya, masyarakat menjadi lahan yang tumbuh suburnya konflik. Bibitnya biasa bermacam-macam, faktor ekonomi, politik, sosial bahkan agama. Oleh karena itu, pada sisi ini, agama bisa saja menjadi salah satu faktor timbulnya konflik yang ada di masyarakat, terutama antar umat beragama. Pada dasarnya, apabila merujuk kepada Al-Quran, banyak indikasi yang menjelaskan adanya faktor konflik yang ada di masyarakat. Secara tegas Al-Quran menyebutkan bahwa faktor konflik itu sesungguhnya berawal dari manusia. Misalnya, dalam surah Yusuf ayat 5 dijelaskan tentang adanya kekuatan pada diri manusia yang selalu berusaha menarik dirinya untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma ilahi. Secara lebih tegas disebutkan bahwa kerusakan bisa berbentuk kerusuhan, demonstrasi, dan lain-lain yang diakibatkan oleh tangan manusia seperti dalam surah Ar-Rum ayat 41. Di mana ayat ini sebagai argumentasi bahwa penyebar konflik sesungguhnya adalah manusia. Oleh karena itu dalam pembicaraan ini akan melihat dari segi penganut agamanya, bukan agamanya, untuk mengidentifikasikan timbulnya konflik. Penganut suatu agama tentu saja manusia, dan manusia adalah bagian dari masyarakat umat. Oleh karena itu, betul bahwa masyarakat umat akan menjadi lahan adanya konflik sebagaimana diisyaratkan dalam pertanyaan tentang teori konflik di atas. Pembicaraan ini dimulai dari tataran penganut agamanya. Penganut agama adalah orang yang meyakini dan mempercayai suatu ajaran agama. Keyakinannya itu akan melahirkan bentuk perbuatan baik dan buruk, yang dalam Islam disebut amal perbuatan. Dari mana mereka meyakini bahwa suatu perbuatan itu baik atau buruk? Keyakinan ini dimiliki dari rangkaian proses memahami dan mempelajari ajaran agama itu. Oleh karena itu, setiap penganut akan berbeda dan memiliki kadar interpretasi yang beragam dalam memahami ajaran agamanya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akibat perbedaan pemahaman itu saja, cikal bakal konflik tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian, pada sisi agama memiliki potensi yang dapat melahirkan berbagai bentuk konflik intoleransi. Paling tidak, ada dua pendekatan untuk sampai pada pemahaman terhadap agama. 1. Agama dipahami sebagai suatu doktrin dan ajaran. 2. Agama dipahami sebagai aktualisasi dari doktrin tersebut yang terdapat dalam sejarah. Nurholis Majid menyebutkan kedua istilah itu dengan istilah doktrin dan peradaban. Sedangkan Sayyid Hossein Nasr menyebutnya dengan istilah Islam ideal dan Islam realita. Oleh karena itu, wajah ganda seperti yang diistilahkan oleh Afif Muhammad, bisa dilihat dalam kedua pemahaman terhadap agama itu. Dalam ajaran atau doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju keselamatan tersebut. Dan dalam pengalaman suatu ajaran agama, aktualisasi doktrin oleh para pemeluknya, tampak kesenjangan jika dibandingkan dengan doktrin agamanya. Oleh karena itu, dalam setiap agama ada istilah dakwah, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dakwah merupakan upaya mensosialisasikan, mengajak, menyeru ajaran agama. Bahkan tidak jarang masing-masing agama menjustifikasikan bahwa agamanya lah yang paling benar. Apabila kepentingan ini lebih dikedepankan, masing-masing agama akan berhadapan satu sama lain dalam menegakkan hak kebenarannya. Yang ini yang memunculkan adanya sentimen agama. Maka tidak mustahil benturan pun sulit agama. Misalnya, peristiwa perang salib antara umat Islam dan umat Kristen. Tragedi ini sangat kuat muatan agamanya daripada politisnya. Kecenderungan sentimen agama di antara kedua umat tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan banyak korban.
Pada tataran ini tampaknya agama tidak hanya menjadi faktor pemersatu, tetapi juga faktor disintegratif. Faktor disintegratif timbul karena agama itu sendiri memiliki potensi yang melahirkan intoleransi konflik baik karena faktor internal ajaran agama itu sendiri maupun karena faktor eksternalnya yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan agama. Banyak contoh kasus yang bisa didekat berdasarkan teori di atas. Di Indonesia misalnya kasus-kasus intoleransi agama lebih sering disebabkan oleh faktor eksternal yang bersifat dan bermuatan politis. Banyak kasus yang memicu adanya sejumlah kerusuhan di berbagai daerah, sering kita dengar dengan dalih mengatasnamakan agama. Seperti yang masih tersimpan di ingatan kita yaitu kasus Situbondo, Tasikmalaya, Kalimantan, Lampung yang baru ini yang sangat politis dan sangat terkait erat dengan bias kehidupan beragama. Apalagi, tampaknya dalam perbendaharaan perpolitikan kita, ada kecenderungan agama disejajarkan dengan persoalan kesukuan dan rasisme. Dua hal ini sebetulnya mengandung kerawanan dan kepekaan yang sangat tinggi, yang kemudian mengundang benih-benih timbulnya kesektarianisme. Untuk contoh yang paling baik dalam hal ini adalah kasus Dr. A.M. Saifuddin, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura pada masa pemerintahan mantan Presiden B.J. Habibie. A.M. Saifuddin dianggap telah melecehkan salah satu agama, atas pernyataannya tentang Megawati pindah agama, menjadi agama Hindu. Pernyataan itu dilontarkan oleh Saifuddin setelah ia menyaksikan seorang yang beragama Islam ikut melakukan kegiatan ritual pada agama Hindu di Bali beberapa waktu yang sebelumnya. Akibatnya, dalam beberapa hari terjadi sejumlah demonstrasi, bahkan menjadi kerusuhan mempersoalkan ucapan Saifuddin itu dianggap telah mengusik apa yang disebut dengan istilah syarat suku, agama, ras dan antar golongan. Dalam kaitan ini kiranya kita perlu dipertimbangkan pandangan Nurholis Majid, yang menyarankan agar agama tidak disejajarkan dengan suku dan ras. Betapapun semangat yang terdapat dalam akronim SARA itu mungkin bisa dibenarkan, tetapi dari sudut kepentingan yang lebih besar dan berjangka panjang, sebenarnya sangat merugikan, terutama dalam bidang pembangunan agama. Adapun cara mengatasi konflik agama di masyarakat, dampak negatif agama berupa daya pemecah belah, konflik juga dapat dieliminir, dan sebaliknya, dampak positif agama berupa daya pemersatu dapat dibangun dan kembangkan. Mengingatkan hal-hal tersebut, sekaranglah saatnya mencari terobosan baru dalam rangka menciptakan iklim kehidupan beragama yang lebih harmonis dan penuh toleransi. Pada sisi ini dirasakan perlunya memandang istilah toleransi beragama. Sebab, setiap agama mengajarkan kasih sayang dan toleransi. Sebenarnya, pemahaman dan pengamalan para penganutnya yang seringkali membuat ajaran tersebut menjadi kabur. Ada beberapa langkah penting dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan hidup rukun antar umat beragama. Langkah-langkah berikut paling tidak akan meminimalisir konflik. 1. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. 2. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. 3. Mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fikih menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal, Rabbaniyah. 4. Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul harimah. 5. Menghindari jauh-jauh sikap egoisme dalam beragama sehingga mengklaim diri yang paling benar. Daftar pustaka. 1. Paul B. Horton, Sosiologi, Jilid I, terjemahan Aminuddin Ram DKK, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987, halaman 25. 2. Afif Muhammad tentang Kerukunan Beragama pada Era Globalisasi, pada Dais Natalis IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ke-29, pada tanggal 8 April tahun 1997, Bandung. 3. Johan Effendi, Dialog Antar Umat Beragama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan, dalam Prisma, No. Tanggal 5 Juni tahun 1978, LP3ES, Jakarta, halaman 13. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua
disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf